masih ingat dengan viralnya apa drama series Dari apa? Layangan Putus. Oh, ya masih ingat orang emang termasuk adegan-adegan Oh, pada mah ingat adegan ciuman ukur. anak kasur itu ciuman, Mang. Iya, nya aya Tong dijelaskeun teh. Jadi kepangiheun ah. itu wah menurut orang drama series yang paling viral. Hayu ngobrol di acara podcast Mamang. Karena memang banyak berseliweran juga dulu di YouTube beberapa potongan-potongan episode atau teaser lah bahasanya. Teaser. Bahkan di TikTok, Mang. Di TikTok? Itu jadi apa ya? Kayak itu, Mang, non namanya teh Apa? kayak komedi itu bukan komedi atau apa namanya? Nyontohan. Apa? Nyontohan geuningan bikin apa nu disebutna teh? Oh, reaction. Lain. Baru mikir Komedi. kayak apa ya? Kok namanya teh komedi anu nyontokeun disebut apa tuh teh? Komika. Kan. Lieur ya poho deui. Nah, jadi juga ieu kan si plesetan adegan gitu kayak gitu. Gitu. Itu disebut aya geunang istilahna teh naon teh nya. Aduh, poho deui. Gitu lah orang ngarah tereh aja ya. Kayak sugan kapanggihnya pas sekali lah mikir gitu. Bingung. Nah, itu Layangan Putus tuh keren sih menurut orang ya. Terlepas dari beberapa adegannya, Mang, karena menurut orang sih sebetulnya memang ya dibutuhkan sih untuk melengkapi alur cerita dan untuk enggak lah. Naon? Enggak. Sok aja, hanya Geraldine pokoknya malah. Ya, eta Ana Geraldine jeung sa Reza Reza Rahadian. Rahardian. Ya, gitu. Tapi itu Mang inget kan orang ge anu paling viral non teh seperti anu ini siapa anu duit gitu. It's my dream, Mas. Setiap kali make ngabalang-balangkeun kertas ya. Eta diturutkeun. It's my dream gitu. Ke itu kemana? Ke si Kapadokia. Ke Turki ya. Pasti ke Kidul. Turun Kidul ya. Ke Turki. Turki. Nah, di sana sebetulnya ada sih, Mang, dulu drama Korea orang sempat nonton. Naon sih? Aduh, The Marriage gitu ada yang ceritanya hampir sama tentang perselingkuhan. Di mana kalau yang di drama Korea itu dia secara usia juga sih emang agak jauh ya si perempuannya itu, dua perempuannya itu ya mungkin pasti selingkuhannya orang perkirakan lebih cantik. Iya, benar. Lebih segar. Muda, benar. Nah, secara alur cerita, secara rasa rasa sih orang rasa sih jo kan rasa sama naluri lelaki gitu, Bang. Alur cerita, secara alur cerita dan dasar dari perselingkuhan itu sama gitulah ya. Menceritakan sebuah pengkhianatan. Nah, itu maksudnya Mang, lain rasa. Ini rasa nyerina kita dua ya, maksudnya kadinya. Nah, awalnya itu adalah bukan awalnya sih, ya itulah sebuah pengkhianatan, maksudnya perselingkuhan sama dengan pengkhianatan gitu. Pengkhianatan atas apa kira-kira? Pengkhianatan atas janji setia yang telah mereka lakukan di depan wali dan penghulu dan saksi oge gitu. dari tamu undangan oge lebakan gini tukang video MC ya gitulah tukang sound ya. Tukang riasna oge di jero tukang rias tapi kadang-kadang ya. Naon da cenanya. Nah, itu pengkhianatan itu sebetulnya ambil sajalah mungkin pelajaran yang ada di beberapa drama series, di drama Korea dan film-film lainnya. Itu membuat referensi aja dan Mang orang lupa setelah istri orang nonton, kebetulan istri orang juga nonton drama Korea karena barengan yang orang dulu tuh. Akhirnya sering curiga, sering ngecek HP orang. Karena terobsesi sebenarnya jadi ka pengaruhan lah gitu ke film. Takutnya
bahwa laki orang kieu meureun ketika mendengar suara getaran handphone, kan orang kalau malam tuh suka mode getar, ya. Getar. Vibration ngerasa kan gitu ya. Lamun telepon teh lain kadang itu karasa. Nah, gitu. Mode getar. Kadang level getarnya dinaikin. Supaya geli-geli kumaha gitu nya. Di mode paginator. Astagfirullah. Vibrator. Vibration. Aduh, bayi kamana meni ampura. Ya mode getar lah kalau malam tuh. Karena takut ngeganggu anak orang lagi tidur. Kalau pakai suara gitu, takutnya ngeganggu tidurnya gitu ya. Nah, kalau malam tuh kan orang mode getar. Setiap kali mendengarkan getar handphone tuh istri orang sok agak-agak curiga gitu, agak-agak gimana gitu. Ya, setelah menonton drama Korea itu terus kemarin ya yang dulu kemarin lah, belum lama kan layangan putus. Cukup lama sih mah, setahunan aja juga namanya. Ya itu udah karena orang cuma apa itu tuh. Jadi sering ngecek HP itu, wah kalau misalkan kan suara getaran gitu ya, langsung jadi siapa itu, ada telepon apa gitu kan. Nah tapi dari sana orang dapat pelajarannya adalah bahwa sebuah hubungan yang terus dipupuk harus terus dipupuk lah, cek bagi orang mah. Dipupukku Korea. Tai ayam. Naon? Biogas. Nah, karena menurut orang cinta itu memang harus terus dipupuk mah, supaya tidak terjadi perselingkuhan, pengkhianatan dan pengingkaran janji. Asik. Pengingkaran janji. Aduh. Kan nyawer lah pokoknya mamang orang geus bingung ya. Nah, seperti itu, Mang. Jadi karena kalau dari dilihat makna atau arti dari pengkhianatan itu sendiri kan pelanggaran entah itu kontrak, entah itu janji, entah itu dalam sebuah kesetiaan, mengingkari kan. Iya. Itu sih bagi orang pengkhianatan. Intinya supaya tidak terjadi pengkhianatan sih kan closing. Maka pupuklah cinta itu, Mang. Asik gitu. Iya. Pupuknya ya bukan bebas. Entah itu misalkan dengan menurut orang sih komunikasi adalah kunci gitu. Bagi orang mah. Terus kepercayaan oge, menaruh kepercayaan. Iya. Ulah satik-gotik di mana? Nah, pap. Iya. Kernaon? Pap gitu. Enggak banget gitu aja. Orang kayak sekali minta pap, tete. Mana mah lain hayang apal di mana ya namanya, tapi hayang apal naon. Mana naon tapi teh naon. Orang dia orang aya emangnya pernah lihat video gitu nya di TikTok. Aya orang jadi bingung oge nya. Non cenanya oke lah. Mana teh bilang kieu saya baru nyadar kenapa yang namanya pacaran itu tidak boleh selingkuh cenah gitu nya. Padahal kan tidak ada ikatan misalnya seperti pernikahan sakral, gitu. Ikatan yang sakral. Tidak ada ikatan baik secara agama maupun secara negara gitu. Kok baru tahu ya cenah sudah gede ini cenah tidak boleh selingkuh sama pacar cenah gitu. Nah, kira-kira kenapa begitunya? Orang mikir sih bener oke kan ya. Gitu. Orang selingkuh terus mana aya arek niat selingkuh gitu karena video itu. Duh kasih dipertimbangkeun gitu. Namun kira-kira aya kesempatan meureun. Namun kesempatan mah nya geus cicing gitu. Komo pi bahayaeun mah kan. Iya. Tapi menurut orang sih sebetulnya emang gini, kan kalau istilah masih pacaran lah ya. Kan tapi coba ingat-ingat lagi lah, mungkin dulur mamang ataupun maneh sendiri Mang. Kan dalam istilah kata kita pacaran yuk itu adalah sebuah pengungkapan dari dibalik ayo yuk kita bikin janji, kita bikin akad ya, meskipun masih tahap pacaran. Akad jual beli naon. Iya, maneh nu ngajual kurang beli.
memberi dan menerima gitu. Yes. Gitu. Nah, maneh nu memberi, orang lain orang nu memberi, maneh nu menerima gitu. Tapi masalahnya kieu kan lamun misalnya orang atau lain orangnya baturnya misalnya selingkuh lah gitu atau ngelakukan sebuah hianat dalam suatu hubungan pacaran katakan. Kan terdiri jeung keluarga. Beda jeung kawin. Betul. RT RW arapaleun. Betul. Tetangga arapaleun. Betul. Kabogoh makan teu kudu. Nah, riung jeung babaturanna hungkul. Iya, tinggal dikembalikan lagi tadi kan orang sempat bilang bahwa arti dari pengkhianatan itu adalah sikap mengingkari janji atau kesetiaan. Dan kalau misalkan dalam kerjaan ini mungkin pelanggaran mengingkari pelanggaran kontrak atau pelanggaran perjanjian. Karena mungkin bisa jadi dalam istilah pacaran itu dua insan itu membuat sebuah perjanjian. Kamu misalkan ya kalau nanti sampai rumah kabari aku kayak gitu kan. Itu kan perjanjian. Secara sederhana kalau misalkan si Mawar ini sampai rumah tidak mengabari si Kumbang, berarti dia sudah melanggar janjinya. Gitu kalau menurut orang sesederhana itu sih kalau dalam hubungan pacaran lah ya, masih dalam pacaran. Gitu bisa jadi sih ya. Inti nama memang tadi kembali ke komitmen sebenarnya. Walaupun komitmen itu hanya lewat lisan saja, tidak dengan hal-hal sakral, materai ataupun tadi dengan buku gitu ya, buku nikah maksudnya. Ya, mungkin itu pun ya jadi sesuatu yang apa ya, memang harus ditepati dan tidak boleh dihianati gitu kan ya. Karena memang ya pengkhianatan itu pelanggaran atau pelanggaran mengingkari janji atau kontrak gitu. Terus maneh pernah melong temang fenomena kadang-kadang gitu ya orang mah sok merhatikeun babaturan orang jadi itu jauh gitu emangnya di Zimbabwe lah. Zimbabwe. Rata-rata laki-laki itu apa ya kesempatan atau dominasi untuk katakanlah selingkuh atau pengkhianat itu cukup gedenya. Pasti persentasenya peluang laki itu cukup banyak sekali gitu. Bener Mang. Misalnya ya kemana lah apalah lakinya ulin gitu. Tapi kadang-kadang orang merhatikan buatan orang gitu nya dia teh katakanlah couple atau pasangan. Si lalakina sangat protek pisan ka cewena. Ulah anu nya. Ulah lamun misal kapanggih selingkuh kurang yakin si aweta bakal katakanlah bisa diputuskan atau dihajar dalam tanda kutipnya. Tapi di sisi lain orang banyak ngelihat babaturan laki orang oge anu justru dia gitu kumaha. Katakanlah selingkuh gitu. Jajan misalnya gitu. Kebayangnya lamun laki jajan sepertinya teh biasa gitu nya. Tapi lamun awewe jajan dalam tanda kutip itu kan seperti awewe anu kumaha gitu. Lebih jatuh gitu ininya tuh apa harkat martabatnya. Jadi bahkan dipandangku pasangannya mungkin mana hargaan gitu. Nah, gitu. Padahal mana sorangan pokok. Kemari mana lain. Mana kamar geus jajan itu cilung gitu. Ya. Memang benar Mang, karena gini, seorang laki-laki kan istilah di Sunda itu ada panjang lengkah. Artinya dalam setiap langkahnya kesempatan apapun itu baik dalam hal yang positif ataupun negatif itu pasti lebih banyak. Cuman bagi orang satu sih sebenarnya. Jangan sampai berawal dari Lupa deh orang. Berawal dari mimpi. Bukan. Berawal dari apa? Berawal dari bertukar cerita, jangan sampai menjadi bertukar cairan. Karena memang cairan kimia. Iya. Gitu antara HO2 dengan H2O. Kurang kelantur. Tapi inilah jangan sampai diberikan rasa nyaman. Udahlah gitulah Mang, menurut orang masih simpelnya. Kalau di basic rasa nyaman gitu. Ya, gitu. Diberi rasa gelisah gitu. Ya. Jaga baik-baik lah intinya gitu, Mang. Tapi orangnya berpikir Bang lebih jauh deh. Tadi mau laki-laki ataupun perempuannya sama-sama punya
selamanya tanggung jawab ya untuk bisa menjaga kepercayaan masing-masing pasangan gitu. Itu. Lamun misalnya katakanlah urang gitunya moal ngeunah jeung moal nerima ketika pasangan orang katakanlah berkhianat atau selingkuh, pun sama mungkin ketika orang nu berselingkuh pasangan orang pasti moal nerima jeung moal didaun beureun gitunya. Jadi ini nama sama-sama introspeksi diri gitu. Komunikasi adalah kunci bagi orang mah. Tetap balik lagi ke situ gitu ya. Oke. Kunci capek eta kan komunikasi. Oke. Orang tadi bahas naon itu emang pengkhianatan. Mudah-mudahan lah orang ngaco ka mana-maninya. Nu negatifna dipicieun, anu positifna diambil gitu nya. Kayak dan ngomong-ngomong dulur memang episode orang sok di Soledad letah wae di episode gitu nya. Oke, dulur memang episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. 30 bersuara ngabamblam sapeurana.